Ternyata bukan hanya Haris Abu Naufal, Farhan Abu Furaihan, terus Maududi Abdullah dan termasuk Firanda ketika membahas nahu dan membaca kitab yang kocar-kacir. Termasuk Ustadz yang satu ini lagi. Ketika membaca kitab, membaca Al-Quran seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama azwajukum wa auladukum aduwwan lakum fahdharuh." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama azwajukum wa auladukum aduwwan lakum fahdharuh." Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya anak dan istri kalian adalah musuh bagi kalian, maka hati-hati. Musuh dia. Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri musuh tersebut, maksudnya adalah Yahmilu rajulu ala ma'siyati rabbih. Yahmilu rajulu ala ma'siyati rabbih. gara-gara anak dan istri, seseorang akhirnya melakukan maksiat kepada Rabbnya. Wa yahmilu rajulu ala qati'ati rahmi. Wa yahmilu rajulu ala qati'ati rahmi. Namun berbeda halnya ketika Ustadz-Ustadz Wahabi itu menuduh orang lain, amaliyah orang lain bid'ah, menuduh orang lain dengan ahli bid'ah, menuduh perbuatan orang lain sebagai kesyirikan, menuduh orang lain sebagai berbuat syirik. Berbeda, mereka nyaring fasih sekali. Kayak ini. Wahai orang-orang yang masih mengagungkan orang-orang yang sedang dikubur, mereka orang soleh. Orang soleh. Tetapi mereka kan sudah meninggal. Kenapa tidak minta langsung kepada Allah? Allah tidak seperti presiden yang harus pakai protokoler, pakai menteri untuk bisa ketemu dengannya. Ud'uni astajib lakum, berdoa langsung kepadaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Rupanya Ustadz-Ustadz Wahabi itu bukan hanya Haris Abu Naufal yang sering nekat baca Quran, baca hadis, baca kitab. Bukan hanya Maududi Abdullah. Bukan hanya Ustadz Firanda yang membahas nahu itu. Ternyata hampir semua Ustadz-Ustadz Wahabi ketika nekat membaca kitab, maka akan hancur. Sebagaimana barusan Ustadz Ahmad Zainuddin. Berbeda ketika dia meneriaki orang lain, menyebut orang lain dengan syirik, bid'ah, dan lain-lain. Fasih, sangat nyaring ketika teriak. Tetapi ketika membaca tafsir Ibnu Katsir, membaca ayat Al-Quran, kemudian membaca tafsir Ibnu Katsir, menjadi kacau. Aduh, Pak Ahmad Zainuddin begini ya, itu kan ayat Al-Quran. Anda mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Kayaknya tidak ada di Al-Quran seperti itu. Innama azwajukum wa auladukum aduwwan lakum fahdharu. Itu tidak ada yang seperti itu, Pak. Yang ada silakan cek Anda itu adalah inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Yang ada seperti itu. Andaikan ada di dalam Al-Quran yang pakai innama azwajukum wa auladukum, maka tentunya bukan aduan, Pak. Ya, bukan aduan. Kenapa? Oke lah, sekarang Anda, misalnya apa yang Anda sampaikan itu benar seperti itu. Innama ya, innama azwajukum wa auladukum. Tapi aduan ini seharusnya kalau Anda pakai innama di awalnya, innama azwajukum wa auladukum, maka seharusnya adalah adun. Kenapa? Karena innama azwajukum yang di depan itu menjadi mubtada. Wa auladukum atop terhadap azwajukum. Khobarnya adalah adun. Jadi seharusnya adun. Kalau Anda membaca innama, oke, andaikan di Al-Quran ada seperti itu. Innama azwajukum wa auladukum, seharusnya adun lakum. Apalagi ini Al-Quran. Aduwwan lakum, nasob. Kenapa nasob? Karena ini menjadi isimnya inna yang diakhirkan, Pak. Kalau inna ma oke, inna itu tidak mengamal karena sudah kemasukan ma. Wa waslu ma bidil hurufi mubtilu i'malahu wa qad yubaqal amalu. Seperti itu, Pak, ya. Nah, itu ayat Al-Quran. Makanya hati-hati. Kalau Anda membaca Al-Quran kemudian dinisbatkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna azwajukum wa auladukum aduwwan lakum fahdharu.
Ternyata di Al-Quran tidak ada. Ini kan kayak kita berbohong, Pak, kalau seperti itu ya. Makanya, kalau meriwayatkan Al-Quran, kalau membaca Al-Quran, kira-kira ndak hafal, maka di belakang dikasih au kama qol begitu, Pak. Atau bilangnya seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya seperti ini, pakai artinya saja. Artinya Anda meriwayatkan artinya, bukan Al-Qur'an yang Anda baca. Seperti itu. Ini hanya saran dari saya. Tapi itu pun harus benar. Sekalipun Anda menyatakan innama azwajukum wa auladukum, maka harus benar aduun, bukan aduan ya. Tuh yang pertama. Terus Anda membaca tafsirnya, yaitu tafsir Ibnu Katsir. Aduh, Pak. Oke, langsung kita spill. Buka tafsir Ibnu Katsir dan akan saya spill juga di bawahnya. Berikutnya tafsir At-Tabari. Silahkan Ustadz Zainuddin dan juga Ustadz Wahabi yang lain. Kalau jamaahnya tidak begitu saya harapkan ya, karena nggak mungkin ngerti juga. Buka tafsir Ibnu Katsir juz yang keempat. Tepatnya di halaman 324. 324. Buka di inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Nah, di sini waqala Mujahid, Imam Mujahid berkata, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Qala yahmilur rajulu, kata Anda membaca yahmilur rajulu. Pak, kalau yahmilur rajulu, berarti rajulunya itu sebagai pelaku. Yahmilu mendorong, ar-rajulu orang laki-laki, ala qati'atir rahim au maksiati rabbih. Berarti orang laki-laki, memang laki-lakinya, suaminya yang mendorong untuk memutuskan tali silaturahim dan bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda membaca rofa, kenapa? Karena ini menjadi fa'il. Maka seharusnya itu adalah ar-rajula, Pak. Jadi maf'ul bih. Jadi yahmilur rajula, mendorong. Apa yang mendorong? Apa yang dijadikan permusuhan oleh istri dan anaknya? Yakni kullun minhuma, anak dan istri akan mendorong ar-rajula terhadap orang laki-laki. Ya, begitu yang betul. Jadi yahmilu ar-rajula. Jadi keduanya, anak dan istri ini akan mendorong suaminya, akan mendorong laki-laki itu ala qati'atir rahim, untuk memutus tali silaturahim, au maksiati rabbih, atau bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala karena dorongan keduanya, Pak. Artinya pelaku, fa'il, subjek ya. Subjek dari yahmilu ini adalah anak dan istri, kullun minhuma. Jadi anak dan istri yang mendorong si suami untuk memutus tali silaturahim dan bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan kata-kata aduwwal lakum, Pak. Oke, kita buka tafsir At-Tabari. Tepatnya di juz yang ke-23, tafsir At-Tabari, atau yang kita kenal dengan Jami'ul Bayan an Ta'wilil Quran, karangan Imam At-Tabari, di juz yang ke-23. Tepatnya di halaman yang ke-16, Pak. Fi qoulihi itu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Qala innahuma yahmilanihi ala qati'ati rahimihi wa ala maksiati rabbih. Artinya, anak dan istri dan anak-anakmu yahmilani, keduanya akan mendorong terhadap orang laki-laki tersebut ala qati'ati rahimihi, untuk memutus tali silaturahim, wa ala maksiati rabbih, dan untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang Anda baca yahmilur rajulu itu sangat fatal, sangat keliru, karena berarti yang mendorong memang suaminya, yang mendorong untuk bermaksiat, yang mendorong untuk
Memutus tali silaturahim adalah suaminya. Karena kalau dibaca rofa berarti menjadi fa'ilnya yahmilu, Pak. Fa'il itu adalah pelaku alias subjeknya, bukan objek. Padahal di sini maksudnya laki-laki itu menjadi objek untuk berbuat maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala dan memutus tali silaturahim dengan dorongan anak dan istrinya. Gitu loh, Pak.